Ya, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin, dan juga analis kebijakan publik, Bang Jehansyah Siregar. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tita, Arif, dan Bang Jehan. Ya, selamat pagi. Semoga Bang sehat Ngabalin. selalu. Saya mau ke Bang Jehansyah dulu. Bang Jehansyah, kalau melihat kebijakan ini, satu sisi pemerintah melakukan pelarangan mudik ya, tapi di sisi lain ada kemudian 85 warga negara asing asal Cina kemudian masuk Indonesia. Kalau Bang Jehansyah melihat hal ini seperti apa? Ya, dari sisi kebijakan ini sebenarnya dua area kebijakan yang berbeda ya. Kalau yang pertama tadi kan mudik ini memang terkait dengan libur Lebaran, dan ini memang sangat berpotensi untuk penyebaran COVID-19 ya di daerah-daerah. Nah, sedangkan kedatangan warga negara Cina itu sebenarnya kan isunya ketenaga kerjaan. Nah, namun karena pulangnya ataupun datangnya mereka ke Indonesia ini tepat di saat mudik, nah jadi memberikan persepsi ke masyarakat bahwa pemerintah itu seolah-olah membebaskan begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya dari sisi kebijakan ketenaga kerjaan itu ya bisa ditahan dulu nanti sesudah Lebaran misalnya ya, sehingga tidak muncul isu. Nah, sesudah pun mereka datang di bandara itu kan bisa sebenarnya ditunjukkan lah ya prosedurnya bahwa mereka itu melalui semua prosedur dengan sangat ketat. Karena pada saat yang sama di dalam negeri itu pemerintah sedang merazia di semua titik-titik penyekatan itu. Iya. Ini kan sense of rasa keadilan masyarakat. Nah, ini yang tidak ditunjukkan. Jadi ini masalah humas menurut saya ya. Jadi misalnya mereka dikarantina apa tidak? Oh, dikarantina. Berapa hari? Ya, tunjukkan dong misalnya. Kalau 5 hari mungkin dirasa kurang cukup. Kalau memang dipaksa mereka datang pada saat penyekatan mudik ini, ya buat 10 hari, ya, sehingga ada rasa keadilan, itu aja sebenarnya. Jadi banyak pengamat, banyak tokoh masyarakat itu melihatnya ini kok pada saat yang sama ini kok seolah-olah dibiarkan gitu. Padahal kalau kita lihat tadi ya, semua prosedur itu diikuti. Nah, cuma ininya saja ya, penyampaiannya ke masyarakat begitu masih kurang menurut saya. Dan kalau bisa menurut saya ya jangan dulu deh pas saat mudik ini. Ya. Itu aja masalahnya menurut saya. Kerja pemerintah aja, legislatif juga kritis juga soal ini, ya kan? Banyak juga anggota dewan kita yang bersuara kritis gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat di layar kaca inilah ya, mungkin ini yang dimaksud oleh Bang Jehan, bukan? Artinya ada satu visual warga negara asing tiba di bandara melalui proses begitu. Tapi ada di satu sisi juga warga yang sudah jauh-jauh berkilometer bergerak, tiba di satu pos penyekatan, mereka harus diputar arah ya kan. Tentu menjadi tafsir tersendiri buat masyarakat begitu ya. Saya ingin ke Bang Ngabalin deh kalau kayak gitu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Jehan tadi, Bang Ngabalin. Ya. Jadi memang harus diakui bahwa jauh-jauh hari ketika awal-awal ya masalah penanganan COVID-19 ini kan ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama kan memang dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan yang kedua kita masih ingat barangkali ada yang disampaikan oleh Bapak Presiden kaitannya dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sekilas mungkin orang tidak menangkap di mana ujung titik temunya, tetapi yang saya ingin katakan bahwa dari dua pernyataan itu, maka lahirlah regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan yang akan berdampak fatal bagi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam masa-masa pandemi. Kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arif Fadil, kemudian ditanggapi oleh Bang Jehan, saya ingin katakan bahwa baik dari surat Kementerian Hukum dan HAM, kemudian surat edaran imigrasi, semua sistem dan prosedurnya
itu tidak saja diberlakukan bagi warga negara Indonesia kita yang ada di Jakarta maupun di tempat ini, tetapi semua terjadi bagi seluruh siapa saja warga negara asing yang datang ke tanah air. Tadi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bang Jihan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Memang karena luar biasa luasnya wilayah kita juga, sehingga memang public relation terkait dengan masalah ini memang terasa belum menyeluruh. Tetapi semua regulasi-regulasi itu adalah telah diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan apa yang saya sebut dengan upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Begitu Vita dan Arif. Iya, Bang Ali, tapi yang ingin kita tahu adalah tentu ini ada berbagai macam perspektif yang kemudian muncul di tengah masyarakat. Kita tentu ingin meminta tanggapan dari pemerintah. Ini sebetulnya apa sih Bang pertimbangan dari pemerintah ya, di satu sisi melarang mudik, tapi di satu sisi kemudian ini ada memperbolehkan untuk kedatangan warga negara asing asal Cina Kenapa untuk tidak Indonesia? juga diberlakukan tanggal 6 sampai 17 kan gitu kan maksudnya ya, untuk warga negara asing ini? Oh bukan begitu pernyataannya. Kan yang terjadi di tanah air itu kan ada, kita tahu bahwa H-7, H-14 atau H+7 atau H+14. Artinya apa? Ada masa-masa pengetatan dan ada masa-masa pelarangan. Ya. Pada masa-masa ini juga kan ada regulasi yang mengatur. Tidak berarti bahwa semua tidak bisa, tetapi ada poin-poin di mana negara dan pemerintah juga memberikan ruang terhadap apa? Umpama seperti bagi pihak-pihak yang melaksanakan proyek-proyek strategi nasional. Tadi sempat disebut oleh Bang Jehan bahwa ya memang betul, memang sosialisasi terkait dengan menyampaikan kepada publik. Ini memang itu yang tadi saya katakan ya, karena luas wilayah kemudian bertumpuknya informasi yang memang harus disampaikan kepada publik. Dalam dua hal inilah yang saya kira memang harus diberikan penjelasan yang terbaik kepada publik sehingga tidak melahirkan berbagai persepsi-persepsi yang justru membingungkan masyarakat. Nah, saya kira ini yang tadi ditanya oleh Mbak Vita. Saya harus mengatakan bahwa pada masa-masa H-7, H-14, H+7, begitu juga nanti after Lebaran, kita mesti hadapi juga penjelasan-penjelasan ini supaya jangan juga terkesan bahwa ada semacam memberikan prioritas kepada pihak yang lain, kemudian yang lain ditekan. Tidak. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah berlaku untuk seluruh siapa saja mereka yang datang ke tanah air maupun kita yang ada sekarang, kemudian ada pelarangan mudik, kemudian dipaksa dengan berbagai macam cara untuk balik ke kampung. Saya kira penjelasan titiknya adalah bagaimana kita melahirkan satu kesadaran yang sama bahwa pandemi ini sedang menyerang bangsa dan negara kita dan belum selesai. Itu aja sebetulnya inti yang harus sampai kepada publik. Ya mungkin ini karena rasa Bang Ngabalin, ya kan, karena karena rasa begitu. Jadi singkat saja mungkin Bang Ngabalin, tidak ada pilih kasih dalam hal ini ya Bang? Ya pasti, karena regulasi ini diberlakukan untuk semua orang. Karena pandemi itu kan urusannya bukan persoalan dia melihat suku, dia melihat agama, dia melihat usia, tidak. Kepada siapa saja. Pandemi COVID-19 ini kan saya kira Mas Arief tahu, kemudian Bang Jihan juga tahu, saya juga tahu bagaimana bahaya brutalnya itu COVID itu menyerang kita. Kita ini kan, tiga ini kan alumni kan. Nauzubillah Bang, nauzubillah min dzalik. Ya nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya. Kalau orang yang belum kena COVID itu mungkin biasa saja. Tapi kita bertiga yang sudah pernah mengalami dan lain-lain ini kan nauzubillah min dzalik. Nyawa di ujung segala macam kekhawatiran kita kan. Begitu. Nanti Bang Jihan dikomentari juga ya Bang ya. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.